Banjir sedalam 1,5 meter merendam rumah warga di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Ratusan honorer di Kabupaten Kerinci berunjuk rasa menolak hasil seleksi P3K. KPU Kabupaten Sarolangun temukan 446 surat suara Pilpres yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 27 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ribuan rumah warga di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir merendam ribuan rumah warga di 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Banjir yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan sehingga membuat air Sungai Batang Merau meluap dan merendam rumah warga. Dari 13 desa yang terendam, banjir terparah terjadi di 3 desa, yakni Desa Paling Serumpun, Desa Tanjung, dan Desa Tanjung Muda. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan ke rumah keluarga lainnya yang aman dari banjir. Banjir juga mengakibatkan perekonomian warga lumpuh karena ratusan sawah dan padi mereka ikut terendam. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam sekolah, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Warga terpaksa menggunakan perahu sebagai alat transportasi dan membuat jembatan darurat agar dapat keluar dari rumah. Rumahnya terendam, Ma? Iya, terendam. Setengah 2 meter, sekitar setengah 2 meter. Berarti 1,5 meter. Iya. Jadi nggak bisa tinggal di rumah? Tidak bisa. Itu barang-barangnya gimana, Ma? Di barang-barangnya terendam. Rawan ada 13 desa, yang lebih terparah itu ada 3 desa, yaitu Desa Paling Serumpun dan Desa Tanjung, Tanjung Muda. Dan di Kecamatan Hamparan Rawang ini ribuan rumah yang terendam banjir. Kondisi hujan yang masih terus mengguyur setiap wilayah di Kota Sungai Penuh membuat warga khawatir terjadi banjir susulan. Warga juga berharap adanya bantuan pasokan makanan dari pemerintah daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setelah diguyur hujan sejak Senin 25 Desember 2023 hingga Rabu sore hari ini, banjir kembali melanda 3 desa di Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Jalan penghubung antar desa dan ratusan rumah warga digenangi banjir hingga setinggi 1 meter lebih. Banjir kembali melanda 3 desa di Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci sejak Senin 25 Desember 2023. Akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Batang Merau meluap. Derasnya arus air di jalan penghubung antar desa, tepatnya di Desa Lubuk Suli, mengakibatkan aktivitas warga terganggu dan harus memutar ke jalan alternatif yang lebih jauh. Sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerjang genangan banjir. Namun beberapa anak-anak menikmati banjir dengan bermain di genangan air di jalan raya. Selain ratusan rumah, fasilitas umum seperti sekolah dan masjid serta area persawahan warga juga ikut terendam banjir. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah karena ketinggian air mencapai 1 meter lebih, terutama di Desa Lubuk Suli dan Desa Baru Kubang. Di bulan Desember 2023 ini, rumah warga sudah 3 kali terendam banjir. Kalau masuk rumah yang terendam, termasuk Lubuk Suli, termasuk Desa Baru Kubang, dan yang di pinggir sana itu ratusan, lebih kurang ratusan rumah yang terendam. Bisa jadi itu pertama sekali permukaan sungai itulah dangkal. Ulahnya disebabkan oleh manusia juga. Apa sebab? Mungkin dari sulak itu pembuangan sampah itu ke Sungai Batang Merau. Makanya timbul seperti itu kan. Kemudian sungai kita ini juga lah mendangkal, kemudian lah mengecil.
Hingga saat ini warga masih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga harta benda. Warga berharap pemerintah segera meninggikan tanggul dan melakukan normalisasi Sungai Batang Merau agar aliran sungai tidak meluap dan menggenangi pemukiman. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan strategi dan evaluasi penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi di akhir tahun ini. Meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi pada puncak musim penghujan di akhir tahun 2023, mulai dari banjir, tanah longsor hingga angin kencang. Pemerintah Provinsi Jambi meminta kepala daerah kabupaten kota untuk menyiapkan strategi dan evaluasi penanggulangan bencana hidrometeorologi di daerahnya masing-masing. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kesiapan daerah dalam penanganan bencana sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pengendalian maupun memperkecil efek yang ditimbulkan. Pemantapan strategi dan penanggulangan bencana itu kembali dipertegas Pemprov Jambi setelah sejumlah daerah mengalami kejadian bencana hidrometeorologi beberapa hari terakhir. Strategi tersebut bukan hanya harus disiapkan Pemda di wilayah barat maupun wilayah timur Provinsi Jambi, namun untuk pemerintah kota Jambi yang dinilai rawan banjir akibat belum baiknya drainase. Berdasarkan catatan Pemprov, baru Kabupaten Bungo yang mengajukan permohonan bantuan penanganan bencana hidrometeorologi setelah mengalami kejadian banjir besar pada akhir pekan lalu. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi bahan atau menjadi evaluasi bagi pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten yang lainnya, karena kota Jambi juga termasuk yang berpotensi rawan kebanjiran nih, ya, karena drainasenya masih belum masih belum baik, kemudian saluran-saluran air juga masih belum baik. Oleh karena itu ini perlu diwaspadai untuk para kepala daerah, ya. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi tahun 2023 terhitung dari tanggal 11 sampai dengan 31 Desember 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan honorer peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Kerinci menggelar unjuk rasa di halaman kantor Bupati Kerinci. Mereka menuntut pembatalan hasil seleksi P3K di Kabupaten Kerinci. Ratusan honorer peserta seleksi P3K di Kabupaten Kerinci melakukan unjuk rasa dengan mendatangi halaman kantor Bupati Kerinci. Dalam aksi ini mereka menuntut pembatalan hasil seleksi P3K yang diduga ada kecurangan. Para pengunjuk rasa menilai ada hal yang janggal pada hasil akhir seleksi P3K tersebut. Pasalnya ratusan peserta yang mengikuti tes merasa kecewa dengan hasil yang dikeluarkan oleh panitia seleksi. Menurut para peserta yang telah mengikuti seleksi P3K berbasis komputer asisten tes atau CAT, beberapa waktu lalu nilai yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana seleksi P3K Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan yang mereka peroleh. Membatalkan hasil P3K Kabupaten Kerinci 2023 yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Kerinci melalui BKN. Kemudian yang kedua, membatalkan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan yang tidak pernah diadakan dan tidak pernah ada proses tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembalikan hasil seleksi P3K berdasarkan tes chat atau komputer assessment test murni. Bahwasanya ibu yang mengajar di tempat kami 2 orang ini tidak mengajar sebelum 2 tahun dan 3 tahun, tetapi mereka bisa SK-nya sampai 3 tahun dan bisa ikut ujian. Itu yang saya tidak terima dan nilai saya lebih tinggi dari mereka. Jadi Ibu nilai tertinggi di Kabupaten Kerinci? Ya, 609. Setelah pengumuman menjadi 500,1. Tidak lolos? Tidak lolos. Yang kedua, tidak lolos. Apa alasannya tidak lolos? Karena tentu yang sudah dicanangkan dari pusat dan karena kategori 2 diprioritaskan. Sekarang nyatanya saya tidak lolos. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka akan melaporkan kecurangan pada seleksi dan kelulusan P3K Kabupaten Kerinci kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi, Kemenpan RB, serta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, beserta dengan bukti-bukti yang ada.
Ilwan TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur temukan sebanyak 404 lembar surat suara Pilpres yang rusak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Ratusan surat suara Pilpres di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak. Kerusakan ini diduga berasal dari percetakan. Ratusan lembar surat suara pemilu 2024 yang diterima KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kondisi rusak. Hal tersebut diketahui selama dilakukan proses penyortiran dan pelipatan di gudang logistik KPU. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Khodijatul Kubro mengatakan, di hari pertama hingga terakhir ada 404 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang rusak. Bentuk kerusakan diantaranya ada tinta yang berlebih, robek, bercak, tembus pandang, dan sebagian warna yang hilang. Surat suara yang rusak nantinya akan segera diganti dan akan dibuat berita acara hasil sortir surat suara Pilpres ke KPU Provinsi Jambi. Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima surat suara 178.311 lembar. Sedangkan untuk pelipatan dan sortir surat suara selesai dilakukan KPU selama 3 hari, sejak tanggal 20 hingga 22 Desember 2023. Proses pelipatan dan sortir surat suara Pilpres tersebut dilakukan oleh 100 tenaga dari masyarakat sekitar. Pelipatan surat-surat presiden terdapat 404 kerusakan, kemudian 70 kekurangan kirim. Jadi 474 kekurangan yang akan kita ajukan ke provinsi untuk dikirim kembali ke sini. Sementara itu, tahap awal penyortiran dan pelipatan ini baru dilakukan untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk surat suara legislatif masih menunggu jadwal kedatangannya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hasil penyortiran dan pelipatan surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden terdapat kekurangan sebanyak 246 surat suara dan 446 lainnya rusak. Hasil penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan petugas untuk calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Ada 446 surat suara yang rusak dan kekurangan 241 surat suara. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, dari 108 box surat suara terdiri dari 214.191 lembar surat suara calon presiden dan wakil presiden sudah rampung dilakukan penyortiran dan pelipatan. Pihak KPU mencatat mayoritas kerusakan surat suara karena ada degradasi warna, bercak noda, sobek, dan kertas terlipat. Hasil temuan ini, KPU Sarolangun telah membuat berita acara untuk disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi guna ditindaklanjuti. Ya, hasil pensortiran kita, surat suara yang berjenis presiden dan wakil presiden yang rusak 446 lembar. Dan itu juga sudah kita buat berita acaranya dan akan kita ajukan kembali. Sementara itu, proses penyortiran dan pelipatan surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 yang ditargetkan 3 hari, rampung diselesaikan petugas dalam waktu 2 hari kerja. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Sarolangun menggelar simulasi proses pencoblosan persiapan pemilu 2024 yang digelar di TPS 2 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun. Mengantisipasi kekeliruan dan kesalahan dalam proses pencoblosan pemilu serentak 2024, KPU Kabupaten Sarolangun menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dipusatkan di TPS 02 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun. Masyarakat turut diedukasi dengan adanya 5 surat suara, mulai dari calon presiden dan wakil presiden,
calon DPD RI, calon DPR RI, calon DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kabupaten Sarolangun. Seorang peserta simulasi, Devi Febriadi, mengatakan, secara umum proses pencoblosan berjalan lancar. Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun Divisi Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, dipilihnya TPS Desa Bernai sebagai lokasi simulasi berdasarkan jumlah pemilih tetap atau DPT yang mencapai 300 orang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat mendapat gambaran proses pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Bingung soalnya untuk memilih, karena kan kalau biasa kan ada foto, ada namo. Kalau ini kan cuman nama buah-buahan kan. Sejauh ini tidak ada kendala yang kami sampaikan. Mungkin ini agak repot karena kita bawa KTP nih Bang. Karena kalau dulu kita masih ada juga yang balik lagi jemput KTP, karena KTP menjadi salah wajib untuk. Proses simulasi pencoblosan persiapan pemilu 2024 perdana dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun, melibatkan semua badan ad hoc setiap kelurahan dan desa agar bisa menjadi catatan dan evaluasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kota Jambi akan merekrut 1.903 orang pengawas tempat pemungutan suara. Mereka nantinya akan disebar ke 11 kecamatan sekota Jambi untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu 2024. Pemilu serentak tinggal beberapa bulan lagi. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pihak penyelenggara, termasuk Bawaslu Kota Jambi. Salah satunya perekrutan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang akan dibuka pada 2 sampai 6 Januari 2024. Ada 1.903 kuota pengawas TPS yang dibutuhkan untuk 11 kecamatan di Kota Jambi, dengan rincian 182 di Kecamatan Jelutung, 333 Kecamatan Alam Barajo, 347 di Kecamatan Palmerah, 142 di Kecamatan Danau Sipin, dan 42 di Kecamatan Danau Teluk. Sementara untuk Kecamatan Jambi Timur, 220 orang, Kecamatan Kota Baru 238 orang, Kecamatan Pasar 35 orang, Kecamatan Jambi Selatan 184 orang, Kecamatan Pelayangan 41 orang, dan Kecamatan Telanepura 160 orang pengawas TPS. Anggota Bawaslu Kota Jambi Akbar Gafari Awinda berharap masyarakat untuk ikut menyukseskan pemilu 2024 dengan cara menjadi bagian dari penyelenggara, yakni pengawas TPS. Pengawas TPS memiliki peran penting dalam pemilu karena mereka merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan, terutama saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS. Kami Bawaslu Kota sudah menginstruksikan kepada jajaran Panwasjam untuk melakukan tahapan sosialisasi pendaftaran. Karena dari 19 Desember sampai 31 Desember dan di dalam tempen Dinas Perekrutan PTPS ini masih dalam suasana sosialisasi pendaftaran, belum penerimaan berkas. Dilanjut dengan 2 sampai 6 Januari itu penerimaan, pengecekan berkas, kemudian ada proses wawancara, sampailah pada tahap kepelantikan. Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab dalam pembentukan pengawas TPS. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020. Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin melamar, dapat melampirkan ke sekretariat masing-masing Panwaslu Kecamatan. Berkas tersebut akan langsung diperiksa kelengkapan oleh Panwaslu. Salah satu persyaratan harus bebas dari narkoba dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Bungo salurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir di 5 kecamatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo kembali menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir di 5 kecamatan. Pasca banjir yang merendam 16 kecamatan di Kabupaten Bungo beberapa hari lalu mengakibatkan banyaknya rumah warga terendam. Akibat banjir kiriman dan luapan 3 air sungai besar, yakni Sungai Batang Bungo, Batang Tebo, dan Batang Jujuhan. Bupati Bungo Mashuri mengatakan musibah ini harus dilalui dengan sabar, tabah, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir, Pemkab Bungo hari ini 27 Desember 2023 kembali menyalurkan bantuan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir. Bupati juga berharap warga selalu waspada mengingat intensitas curah hujan masih tinggi dan siap siaga untuk mengungsi ke posko yang telah disiapkan. Hari ini kita juga berkeliling mulai dari Batin Tiga Ulu sampai ke Pasar Morobungo, melihat situasi masyarakat kita, keadaan masyarakat kita. Jadi kita sudah data sudah kita kumpulkan semua by name by address, kita minta data kepada Datuk Rio dan seluruh, dan kita lihat bahwa data kita terakhir memang lebih dari 14.000 kakak yang terdampak dan lebih dari 51.000 jiwa yang terdampak. Sementara itu, bantuan yang disalurkan pemerintah Kabupaten Bungo diberikan untuk 14.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Hari ini disalurkan untuk warga di 5 kecamatan. Sebelumnya telah disalurkan bantuan untuk warga di 8 kecamatan. Total korban banjir yang telah mendapat bantuan baru 13 kecamatan. Sedangkan warga yang terdampak banjir ada 16 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Bantuan yang disalurkan bersumber dari Kemensos Republik Indonesia, sedangkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi telah disalurkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris 2 hari lalu. Muhriandi TVRI Jambi melaporkan. Saudara, generasi muda Islami diharapkan dapat mengedepankan adab dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Generasi muda intelektual sebagai agen perubahan harus memiliki wawasan tinggi dengan mengedepankan etika dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda Islami dituntut belajar dan menimba ilmu. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat menjadi momentum untuk mendapatkan ilmu dan wawasan. Namun harus selalu mengedepankan adab dan akhlak. Kemudahan mendapatkan informasi dan ilmu harus diiringi nilai-nilai dan budaya sebagai bangsa Indonesia. Jika hanya mengandalkan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan nilai-nilai religius, dikhawatirkan akan menghasilkan generasi muda yang pragmatis. Pengasuh Pondok Pesantren Mahrusiah Liboyo Kiai Haji Melvien Zainul Ashikin pada pelaksanaan haul ke-13, Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab mengatakan, generasi muda Islami harus bisa meneladani tingkah laku Nabi Muhammad SAW dan para wali Allah yang menebarkan kebaikan di dalam melakukan syiar Islam. Harapan kami para pemuda-pemuda ini bisa mengikuti acara haulnya beliau agar bisa meneladani, agar bisa mengikuti bagaimana ahwal tingkah laku beliau yang itu mencerminkan satu akhlakul karimah. Jadi kalau para pemuda dan hadir di hallnya beliau ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari para sohibul hall, khususnya beliau Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Pimpinan kafilah Zikrullah Singapura Ustadz Omar Maulana Abdul Qadir menyampaikan, adab itu penting. Jangan sampai baru belajar sedikit sudah merasa tinggi. Oleh karena itu, generasi muda harus belajar pada orang-orang alim ulama, sehingga bisa mengedepankan adab dalam kehidupan. Sebagaimana saya terangkan tadi dalam tazkirah, yaitu al-adabu fawqal ilm, kata Nabi SAW, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kadang-kadang ada orang dia baru belajar sedikit, dia disangka ilmu dia sudah tinggi, maka dia tunjukkan biadabnya. Maka dia kena jaga, lebih-lebih lagi orang-orang alim atau ulama, bapak kita mesti kita hormat dan penuh dengan adab, kerana mereka lah
Kadang-kadang kita tak terfikir kerana orang tua kita, kerana orang-orang alim ulama ni kita jadi demikian. Maka itu kita kena jaga adab kita dalam segi kata-kata kita, dalam segi pergaulan kita, dalam ucapan kita dan sebagainya. Kecintaan terhadap wali Allah harus dikedepankan sehingga hidup berdampingan dan saling menghargai dapat terwujud dengan nilai-nilai keislaman. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat bertekad akan meningkatkan kunjungan wisata ke Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan, salah satunya dengan mengembangkan objek wisata religi. Bupati Tanjung Jabung Barat, Ustadz Anwar Sadat mengatakan perayaan haul yang kerap dilaksanakan di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan akan menjadi agenda rutin tahunan wisata religius. Beberapa agenda haul yang akan menjadi objek wisata religius diantaranya seperti Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Haul Kiai Haji M. Nawawi Berjan, dan Haul Syekh Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Agenda haul yang dilaksanakan setiap tahun ini sebagai wujud kecintaan pemerintah dan masyarakat di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan terhadap para syekh sebagai sosok yang berjasa dalam menegakkan dan menyebarkan syiar Islam khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini merupakan event-event tahunan ya yang berkaitan dengan wisata religi yang alhamdulillah hari ini cukup ramai, banyak, hingga kota-kota lokal, hotel-hotel dipenuhi, menggeliatkan ekonomi, juga di samping itu para UMKM juga tumbuh kembang. Mudah-mudahan kegiatan ini berdampak luas bagi masyarakat sekitar, sekaligus juga pengembangan ekonomi serta wisata religi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selama pelaksanaan haul, sekitar puluhan ribu jemaah membanjiri lokasi acara. Jemaah yang hadir tidak hanya masyarakat lokal, namun juga jemaah dari provinsi tetangga, seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Selain itu ada juga jemaah dari negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kecintaan kepada wali Allah terbukti setiap peringatan haul dilaksanakan selalu dipadati para jamaah. Kegiatan ini juga berdampak meningkatnya ekonomi masyarakat, menjadi berkah bagi para pelaku UMKM. Selain itu, hampir seluruh penginapan atau hotel penuh. Kemudian sebagian gudang milik warga yang berbeda keyakinan disulap menjadi tempat penginapan. Halaman kelenteng, vihara, dan gereja dijadikan tempat parkir. Ini membuktikan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi dorong FKUB menjadi pelopor toleransi kehidupan bermasyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi resmi menuntaskan program intervensi pasar yang digulirkan dalam upaya menstabilkan harga komoditas bahan pangan untuk tahun 2023. Setelah 4 pekan melakukan intervensi pasar yang dimulai sejak awal Desember 2023, pemerintah Provinsi Jambi resmi menuntaskan program intervensi pasar yang digulirkan dalam upaya menstabilkan harga komoditas bahan pangan tahun 2023. Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi, Johan Syah mengatakan, program intervensi pasar yang dilakukan setiap hari Senin dengan gunakan anggaran belanja tidak terduga itu berakhir pada minggu ini. Hingga selesai dilaksanakan, ada 3 komoditas bahan pangan yang menjadi pokok intervensi pemerintah, yakni cabai merah keriting, cabai rawit hijau, serta beras dengan merek tertentu. Intervensi di hari terakhir, Pemprov total telah menyalurkan 6 ton cabai merah keriting, 4 ton cabai rawit hijau, serta 30 ton beras untuk didistribusikan pada 2 pasar tradisional di Kota Jambi. Melalui sistem subsidi silang, pemerintah menjual cabai merah keriting ke penjual dengan harga Rp28.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau Rp20.000, kemudian beras dengan harga Rp13.500. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, program intervensi pasar mampu memberikan hasil positif untuk menurunkan harga komoditas cabai dan beras di pasaran. Nah, khusus untuk hari ini,
kita intervensi cabai merah keriting itu 6 ton. Kita jual ke masyarakat itu sekitar 28.000. Ya, kemudian cabai rawit hijau itu 4 ton. Kita jual ke masyarakat 20.000 per kilo. Dengan keberhasilan program intervensi pasar, pemerintah Provinsi Jambi optimis angka inflasi untuk bulan Desember 2023 yang diumumkan pada awal Januari 2024 dalam kondisi terkendali. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saat membuka rapat koordinasi FKUB seprovinsi Jambi tahun 2023, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong FKUB menjadi pelopor toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama seprovinsi Jambi bisa menjadi pelopor toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut ditekankan Wagub saat membuka rapat koordinasi FKUB seprovinsi Jambi tahun 2023. Wagub mengatakan, FKUB harus benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk mengelola keberagaman, cepat tanggap terhadap isu-isu yang dapat memicu perpecahan, akan memudahkan langkah-langkah pencegahan, menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat akan sangat berdampak positif dalam mengoptimalkan percepatan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung upaya-upaya FKUB untuk menjaga toleransi antar umat beragama dengan fondasi saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Penyelenggaraan rapat koordinasi FKUB seprovinsi Jambi bisa menjadi wadah yang tepat untuk menghasilkan sesuatu yang baik yang kemudian dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi daerah. Alhamdulillah, FKUB sudah begitu berperan untuk menciptakan kerukunan umat beragama antar umat beragama di negeri ini. Ini penting sekali, apalagi nanti yang tidak hanya beberapa hari lagi kita akan menghadapi tahun baru. Orang-orang bilang tahun politik, bahkan sampai akhir 2024 ini mudah-mudahan saya sampaikan tadi bahwa FKUB bisa menjadi salah satu bagian daripada pemersatu umat. Bertepatan dengan rangkaian penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama seprovinsi Jambi diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tahun 2024 rute penerbangan Jambi Kerinci dan Kerinci Jambi kembali diaktifkan. Dengan biaya Rp300 hingga Rp400.000, masyarakat bisa menggunakan transportasi dengan menggunakan pesawat udara. Rute penerbangan Jambi Kerinci dan Kerinci Jambi akan kembali aktif pada Januari 2024. Pengaktifan rute penerbangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjalanan dari Kabupaten Kerinci Jambi maupun sebaliknya. Rute penerbangan ini akan menggunakan maskapai Susi Air dengan biaya satu kali penerbangan sebesar Rp300 hingga Rp400.000. Selain dapat menghemat waktu perjalanan, diharapkan dengan kembali aktifnya penerbangan ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan di Kabupaten Kerinci maupun Kota Jambi. Rute baru. Nah, seperti kita menghidupkan juga katanya dengan Jambi Batam. Batam itu kita nanti bukan pakai ATR lagi, tapi pakai jet. Jadi nanti dari pihak Super Airjet sudah atau Lion Group sudah menghubungi saya terkait hal tersebut. Dan nanti juga kita juga ada Kerinci, semoga segera untuk beroperasi, karena Kerinci ini adalah dengan pesawat kecil, pesawat perintis yaitu Susi Air. Sementara itu, tahun 2024 ada beberapa rute penerbangan baru yang akan diaktifkan, di antaranya Jambi Batam, Batam Jambi, dan Jambi Lampung, Yogyakarta dan sebaliknya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita duka. Saudara, hari ini 27 Desember 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, jenazah Kopda Hendrianto TNI yang gugur saat bertugas di Satgas Pamtas Pos Bausa, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya, tiba di kediaman orang tuanya di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh.
Kopda Hendrianto, salah seorang dari 2 korban prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Yonif 113 YS Satgas Pamtas Pos Bausa. Kopda Hendrianto gugur terkena tembakan di bagian kepala. Diduga tembakan tersebut berasal dari kelompok TPNPB OPM atau kelompok kriminal bersenjata di Jalan Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya. Setelah mendapat kepastian gugurnya Kopda Hendrianto, kemarin orang tua dan mertua menjemput Hendrianto bertolak kepada Sumatera Barat menunggu kedatangan jenazah yang diterbangkan dari Sorong, Papua Barat ke Jakarta. Dan pagi tadi jenazah diberangkatkan dari Jakarta sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat menuju Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Sambil menunggu kedatangan jenazah, pihak Kodim 0417 telah melakukan gladi bersih untuk upacara pemakaman jenazah. Kopda Hendrianto meninggalkan rumah untuk bertugas sejak bulan Maret 2023 untuk bertugas di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan para kerabat. Kopda Hendrianto gugur menjalankan tugas di usia 35 tahun. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.